Ini ada satu pesan. Kalau ada zikir-zikir yang kita amalkan yang sifatnya umum, al-makhudh fil Quran wa fil hadis, yang diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Zikir-zikir semacam ini kita amalkan sebanyak-banyaknya boleh. Misalnya ada yang mau baca Allah, Allah 1000 kali gak ada masalah. Subhanallah, Subhanallah sekian ribu kali gak ada masalah. Astagfirullah, Astagfirullah. Tidak ada batasan, bebas. Masuk kepada ayat wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya. Demikian juga hadis Nabi. Kalau Nabi ajarkan amalan-amalan tertentu, kecuali Nabi sudah buat batasan ya. Kalian baca ini sekian kali. Itu beda. Tapi kalau tidak ada batasan-batasan, itu diizinkan kita baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau zikir-zikir atau azkar atau aurat, wirid-wirid, zikir-zikir yang diracik oleh ulama, itu ada dosis, gak boleh sembarangan. Kalau ulamanya sudah mengatakan baca ini ba'da asar atau di waktu asar, misalnya wirdus sakran, ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Ini wirid diamalkan, diijazahkan amatan wa khosatan, secara umum kepada umat, dan juga ada yang secara khusus dari lewat sanad ijazah. Kalau zikir-zikir semacam ini yang diracik oleh para ulama, makna diracik di sini bukan dibuat yang baru, bukan. Semuanya sumbernya daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Tapi mereka buat ini baca berapa kali. Itu pengalaman tajribah ruhiyah, pengalaman spiritual mereka itu. Tidak sembarangan asal dibuat-buat, ini baca sekian, baca sekian. Susunannya itu juga itu dari pengalaman spiritual. Kemudian waktu yang dibaca sudah ditentukan. Kalau ba'da subuh al-wirdul latif. Ada juga Hizb Bahar Abu Hasan Sazili. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Ada hizibnya Imam Nawawi. Banyak tuh. Ya, diracik oleh para ulama. Kalau yang racik ulama, dosisnya ada. Ikut dosisnya yang sudah ditentukan oleh para ulama. Kalau kita tambah-tambah overdosis. Overdosis itu bukan hanya obat. Nabi Isa kan mengatakan, innama yadkhulu tabibu 'alal marid. Kami para nabi ini seperti dokter. Kami obati orang-orang sakit. Perwakilan para nabi itu adalah para aulia dan solehin, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Nah, zikir-zikir semacam ini tidak boleh sembarangan. Harus ada dokternya. Dokternya di sini kalau berkaitan dengan masalah zikir, mursyid yang punya sanad, yang kompeten, yang berhak memberikan ijazah tersebut. Itu yang menentukan dosis, bukan kita yang menentukan dosis. Bagaimana kita datang ke dokter, dokter sudah bilang 1 hari ya, minum 3 kali. Kita bantah, jangan. Saya mau minum 10 kali. Walaupun itu obat, ketika sudah keluar dari resepnya, jadi penyakit. Nah, itu yang membuat orang kalau overdosis wirid, dia bawaannya marah-marah terus. Ya. Emosional. Ya. Kertas bunyi saja marah. Berisik sekali kamu. Kertas berisik. 1 lembar. Senggol dikit marah. Ya biasanya kalau sudah overdosis wirid, itu gak ada rasa takut sama siapapun. Kami secara pribadi pernah mengalami itu. Saya dulu baca wirid kuat dari gobla subuh sampai malam. Macam-macam. Gak pakai takaran, gak pakai resep. Main hakim sendiri. Akhirnya apa? Itu dilakukan bertahun-tahun, 1 tahun. Doa saya selepas 5 waktu, minta mati.
minta meninggal hari itu juga. Allahumma amitni fi hadzal yaum, ya Allah matikan saya hari ini. Fi hadzal yaum. Dan itu gak sadar. Nanti bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Entah dari mana beliau tahu, mungkin Babil Kashfi, lihat saya angkat tangan. Astagfirullah, ya Habib Abdurrahman, jangan kebanyakan wirid. Ini overdosis ini. Ganti dengan banyak baca kitab. Wirid sekedarnya saja. Ya, makanya kalau penuntut ilmu itu yang lebih banyak ia baca adalah kitab ulama, bukan wirid. Kalau dalam keadaan menuntut ilmu ya. Makanya saya punya guru, dari guru saya lagi, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf di Bukit Duri. Kalau lihat anak-anak santri pegang tasbih, dia pemarah. Kenapa? Umurmu masih muda. Yang utama itu nuntut ilmu, pegang kitab. Kalau sudah sepuh, pegang tasbih. Jangan kebalik. Masih muda, pegang tasbih. Sudah tua, pegang kitab. Gak bisa paham. Ada waktunya. Artinya dikatakan wirdu talibil ilmi ilmuhu. Kata Nuruddin Itir, salah satu tokoh ulama yang ada di Syam. Wiridnya penuntut ilmu adalah ilmunya. Tapi bukan berarti meninggalkan bacaan wirid, bukan. Tapi kita lebih memperbanyak membaca kitabnya, ilmunya, dibanding wiridnya. Tapi kalau yang sudah sepuh, yang sudah 50 tahun, 60 tahun, banyakin zikir, banyakin wirid. Ya. Banyakin zikir, wirid, salawat kepada Nabi, qiraatul Quran, perbanyaklah di situ. Karena kalau menuntut ilmu juga nggak bisa. Ngasih nahu sorof lari. Iya. Ngafal kamus nggak kuat, ngafal hadis nggak kuat. Bisa hafal tapi keluar angin tiup hilang. Nah, makanya itu dikatakan at-ta'allum fi sigar kanaqshi 'ala al-hajar. At-ta'allum fil kibar kanaqshi 'ala al-bahr. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Walaupun sulit, tapi ada bekasnya. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas laut. Ditulis, bisa tertulis pakai kayu tuh, tapi habis hilang lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak ulama juga yang belajar di masa tua jadi ulama. Ada juga. Ini hukumnya tidak mutlak. Tapi mujahadahnya tidak main-main. Ya, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari itu belajarnya usia kurang lebih 26 tahun. Ada periwayat hadis namanya Syekh Soleh. Itu mulai belajar usia 70 tahun. Tapi bisa jadi ulama. Ibnu Hazm juga demikian. Beberapa ulama yang belajar usianya telat tapi mereka mampu itu. Ya. Nah, jadi yang usia sudah senja mau belajar masih bisa itu. Masih bisa. Kalau sudah coba gak mampu ya sudah tasbih. Pici itu tasbih. Jangan putus dengan tasbih. Tasbih ini tidak main-main. Ini sanadnya ke sufi. Bukan tasbih yang saya, bukan. Maksudnya benda yang namanya tasbih ini itu ada yang punya sanad sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada Imam Ma'ruf Al-Qurhi, sampai kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau sudah biasa pakai tasbih, zikir, Imam Hasan Al-Basri ditanya, kamu lebih senang zikir dengan lisan saja dan hati? Imam Nawawi, az-zikir bil lisan wal janan. Zikir yang paling afdol dia memadukan lidah dan hati. Bukan hanya melafatkan kosong begitu, tapi hatinya juga khusyuk. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya lebih senang zikirnya pakai tasbih. Kenapa? Karena saya padukan 3 zikir. Yang pertama zikir bil lisan dengan lidah, yang kedua zikir bil janan dengan hati, yang ketiga zikir bil jawari dengan anggota tubuh. Karena jari bergerak berzikir.
Kalau digunakan istiqomah terus menerus dengan tasbihnya, tasbihnya itu ulama dulu, Imam Haddad punya tasbih itu kalau ditarik itu sampai sana. Bukan pajangan, bukan, memang betul-betul dipakai. Kalau zaman sekarang banyak pajangan saja. Tuh, punya kitab banyak satu rumah, tapi bacanya hanya 10 kitab. Kitabnya 2000. Tasbihnya ada 100 tasbih, ada 1000 butiran. Kalau ulama dulu diamalkan itu. Kenapa? Kalau suatu saat sakit, mereka sakit, uzur, itu pahala tasbihnya tetap berjalan sesuai dengan butiran-butirannya. Kalau setiap hari dia zikirnya 1000 butir, 1000 kali zikir, sakitnya tetap dihitung dia 1000 kali zikir. Ahabbul a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Itu yang dimaksud oleh Nabi, amalan yang paling Allah suka itu istiqomah, rutin. Kenapa? Kalau dia uzur, yang dahulu dia lakukan amalan tersebut tetap dihitung dia beramal. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit.